Halo Chang, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film, yang berjudul, Jati Diri Sang Ayah. Nobody. Tapi sebelumlah, kita intro dulu. Lanjut. Di awal cerita, hiduplah sang tokoh utama bernama Hutch Mansell. Dulunya, dia adalah seorang pekerja yang beradrenalin. Namun, pekerjaannya itu luntur seketika. Dikarenakan sudah berumah tangga, jadi Hutch lebih memilih berhenti, daripada keluarganya yang jadi sasaran. Dan sekarang Hutch menjalani pola rutinitas hidup yang terbilang tampak biasa-biasa saja, sebagai seorang administrasi, di sebuah perusahaan milik ayah mertuanya. Di suatu malam, ia terbangun dari tidurnya. Merasa ada kejanggalan. Hutch pun bergegas pergi ke kamar anaknya. Kejanggalan tak ditemukan di kedua kamar milik anaknya. Turunlah ia ke bawah. Terlihat kedua penyusup yang mengintai. Hutch pun mengambil sebuah tongkat golf yang ada di dekatnya untuk berjaga-jaga. Di saat Hutch ingin menggunakan telepon, tiba-tiba, kedua penyusup itu berada di dekatnya, dan meminta Hutch untuk memberikan sejumlah uang. Namun, Hutch menolaknya, karena ia menyimpan sebagian besar uangnya di kartu debit. Dan Hutch malah menyuruh mereka, mengambil sejumlah uang di atas piring. Kemudian, salah satu penyusup berhasil disergap, oleh anak lelakinya. Tak pakai lama, ia pun berjalan menuju mereka. Entah kenapa di saat Hutch ingin memukul pencuri tersebut, ia malah membungkam dirinya untuk tidak melakukannya, dan menyuruh anaknya melepaskan pencuri tersebut, dengan begitu saja. What the fuck, Dad? Tak lama kemudian, datanglah polisi untuk mengamankan lokasi kejadian. Ternyata, pencuri tersebut menggunakan bungkus dari sebuah kotak pizza, yang digunakannya untuk menyusup. Keesokan harinya, di lokasi ia bekerja, Hutch mendapat sindiran dari adik iparnya, yang bekerja di perusahaan yang sama. Ia berkata kalau Hutch adalah lelaki yang pengecut, dan ia memberikan sebuah pistol, untuk berjaga-jaga kepada Hutch. Hutch pun menerimanya dan malah menyimpannya di dalam kulkas, yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Setelah itu, ayah mertua pun memanggilnya, untuk membicarakan soal penawaran Hutch yang ingin membeli perusahaannya. Kemudian, di suatu ruangan tersimpanlah sebuah radio yang berada di perusahaan, yang biasanya Hutch pergunakan untuk berkomunikasi dengan saudaranya. Saudaranya berkata, "Apa yang terjadi pada malam hari itu, kenapa kau tak memukulnya?" Lalu Hutch bilang kalau mereka adalah sepasang kekasih yang berumur 20 tahunan, merasa ketakutan dan juga putus asa. Pistol yang mereka gunakan cukup menarik, karena pistol tersebut tak berpeluru. Sebab itu, aku tak memukul mereka dan melepaskannya begitu saja. Selesai berbincang, ia pun pergi menjumpai ayahnya di sebuah panti jompo, untuk memberikan menu sarapan kepada ayahnya. Setelah itu, ia pun pulang. Sesampainya di rumah, anak manis Hutch merengek, mencari sebuah gelang kucing yang hilang. Hutch berkata, "Di mana kau letak gelang kucing tersebut?" In here. Tak pakai basa-basi, Hutch pun langsung pergi mencarinya. Sebelum pergi, ia kembali lagi ke panti jompo, untuk mengambil KTP palsu dan juga pistol. Perjalanan malam, pun dimulai. Ia mencari di berbagai toko penyedia jasa layanan pencetak tato. Namun, hasilnya tak kunjung ketemu. Kemudian, sampailah dia di sebuah percetakan tato Mas Aceng. Hutch datang dengan menyamar sebagai anggota FBI, dan bertanya, kepada pemilik tato tersebut, ada yang kenal tato ini tidak? Mereka hanya bisa tertawa, karena kartu identitas yang digunakan Hutch, sudah kadaluarsa. Tukang tato bertanya, "Siapa kau?" Hutch berkata, "Bukan siapa-siapa." Kemudian, Hutch bertanya sekali lagi, "Ada yang kenal tato ini tidak?" Betapa terkejutnya, bapak-bapak bertopi itu melihat, kalau di pergelangan tangan Hutch, memiliki tato yang menandakan, jika ia adalah seseorang yang sangat brutal. Dengan rasa khawatir, bapak itu pun langsung berpamitan. Dan, pada akhirnya, mereka pun memberitahu, di mana rumah pemilik tato tersebut. Oke, jadi sebelumnya, ada sebuah adegan yang di mana, Hutch mendapatkan sebuah petunjuk, dari pergelangan tangan pencuri tersebut. Lanjut, setelah sampai, Hutch langsung menodongkan pistolnya ke kepala sang suami. Hutch bertanya, "Di mana gelang anak kucing itu?" Tetapi, mereka berdua tetap tak tahu, di mana gelang anak kucing tersebut. Kemudian, terdengarlah suara anak bayi menangis. Betapa terkejutnya Hutch, ketika melihat anak bayi mereka,
yang langsung tersambung dengan alat bantu napas. Dan, di sini terkuak, bahwa mereka mencuri uang tersebut, dipergunakan untuk mengobati anaknya. Hatch pun mengurungkan niatnya, untuk melakukan hal, yang tak sewajarnya. Pergilah ia keluar, dan melampiaskan kemarahannya terhadap tembok. Kemudian, Hatch pun pergi menuju arah pulang. Di dalam bus yang berisikan 3 orang penumpang, ditambah dengan seorang supir bus, menjadi 4 orang. Di samping itu, terlihatlah para preman yang tampak ingin menggoda seorang gadis cantik, di dalam bus tersebut. Dalam hati, Hatch berdoa, agar para preman itu diperbolehkan masuk, untuk meluapkan emosinya terhadap kekesalannya. Hatch yang masih terpancing emosi, tersenyum seketika. Ternyata, doanya pun terkabulkan. Kemudian, Hatch menyuruh supir bus itu untuk keluar. Hatch berkata, I'm gonna fuck you up. tak pakai banyak bacot, Hatch langsung menghajar mereka, sampai babak belur. Mulai dari dagu, paha, hidung, gigi, dan juga sedotan ajaib. Sebagai alat bantu napas. Dan kali ini, kawan-kawan, sudah mulai mengetahui betapa brutalnya Hatch Mansell. Sesampainya di rumah, istrinya langsung mengobatinya dengan penuh kasih sayang. Lanjut, di sisi lain, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada seorang tokoh tambahan bernama Yulian, berprofesi sebagai pemilik perusahaan bernama Opsak, sekaligus ketua penjaga keuangan keamanan milik orang Rusia. Kemudian, salah satu orang bertanya, masa si pemilik ketua dari perusahaan ini adalah dia? Terlihat, seperti orang biasa, menari-nari, seperti angsa goyang sana goyang sini. Kemudian, Yulian memberi sedikit contoh, kepada yang ragu. Tak berselang lama, Yulian menerima panggilan dari seseorang, bahwa, adiknya sedang dirawat di rumah sakit. Melihat adiknya dilakukan seperti itu. Kemudian, ia pergi menemui anak buahnya dan bertanya, siapa yang melakukan ini? Tetapi, mereka tetap tak ada yang mengetahuinya. Pada akhirnya, dari 1001 pertanyaan, hanya ada satu jawaban. Keesokan harinya, Hatch menerima telepon dari saudaranya. Memberitahu, bahwa salah satu dari preman yang dihajar Hatch kemarin, adalah adik dari seorang pebisnis berbahaya bernama Yulian. Kemudian, Hatch disuruh mencari informasi lebih lanjut mengenai Yulian. Saudaranya bilang, temuilah seseorang di tukang pangkas. Tak lama kemudian, Hatch pun pergi. Sesampainya di sana, Hatch diberi sebuah berkas mengenai Yulian, dan sekarang, Hatch sudah mengetahui jika Yulian adalah orang yang sangat berbahaya. Namun, semua informasi tersebut tak membuat jati diri Hatch gentar dengan begitu saja. Di sisi lain, dengan bermodalkan KTP yang ia dapatkan dari anak buahnya, Yulian pun ikut mencari siapa jati diri Hatch yang sebenarnya. Ketika diselidiki, ternyata ayahnya Hatch adalah seorang parubaya yang tinggal di panti jompo. Kemudian, disecing lebih mendalam, ternyata, Hatch adalah sesosok lelaki yang sangat brutal, sampai-sampai tanda pengenalnya tak teridentifikasi sedikitpun. Saking takutnya, petugas yang bekerja di pihak tersebut, langsung berhenti, tanpa harus dibayar. Dengan cepat, Yulian menyuruh beberapa anak buahnya untuk menangkap Hatch hidup-hidup. Di suatu malam, di saat Hatch sedang makan malam bersama. Dari luar jendela, bernasib kurang serasi ketika Hatch melihat segerombolan mobil menghampiri kediamannya. Dengan tergesa-gesa, Hatch membawa istri beserta anak-anaknya untuk berlindung di ruangan bawah tanah. Don't call 911. Dan mulailah, adegan beradrenalin yang sangat saya sukai. Mulai dari skillnya, gayanya, kumisnya, anunya, janggutnya, anunya, dan anu-anunya. Dan berakhir, namun, bukan Hatch namanya jika tertangkap dengan begitu saja. Hatch dapat melepaskan borgol di pergelangan tangannya dengan sangat mudah. Kemudian, ia mengambil alat pemadam api ringan untuk disemprotkan. Yang kemudian, membuat mobil tersebut terpelanting. Sampai, guleng-guleng. Hatch yang selamat, dengan sangat mudah dapat mengelabui musuh dan berlari menuju arah pulang. Sesampainya di rumah, Hatch menyuruh seluruh keluarganya untuk pergi ke suatu tempat yang lebih aman. Setelah itu, ternyata gelang kucing tersebut terjatuh di dekat sofa yang ada di dalam rumahnya. Fucking kitty cat bracelet. Tak pakai lama, Hatch membakar habis mayat-mayat beserta rumah yang ada di dalamnya. Inilah dia, musik kematian. Kemudian, Hatch pun pergi menemui sang ayah mertua untuk membeli gudang perusahaan.
Walaupun sedikit ada penolakan dari sang adik ipar, namun, ayahnya tetap sepakat untuk menjualnya. Keesokan harinya, Hutch mulai merancang dan merakit strategi. Untuk persiapan Hutch membasmi anak buah Julian di sebuah gudang yang telah ia beli. Dengan persiapan yang matang, Hutch mendatangi lokasi perusahaan Julian. Ia membombardir seluruh pekerja yang ada di situ. Dengan begitu, hasrat Hutch pun terpenuhi. Hutch juga membakar seluruh uang pejabat yang sangat melimpah. Agar lebih terlihat estetik. Haha, mati lo. Dengan berani, Hutch mendatangi acara pentas seni Mbah Yuli. Tanpa rasa khawatir sedikit pun. Kemudian, Mbah Yuli pun menghampirinya. Yuli berkata, "Hebat sekali Anda datang tanpa persiapan." Hutch menjawab. Setelah itu, Hutch meminta waktu sebentar untuk berunding dengannya. Di saat sedang berunding, Hutch berkata, bahwa ia telah membakar semua yang ia miliki. Dengan terkejut-kejutnya, Mbah Yuli berkata. Hutch berkata, ia melakukan semua ini dikarenakan emosinya timbul ketika Mbah Yuli mengirim pasukannya di saat Hutch sedang bersama keluarganya. You don't fucking do! Hutch memberi kesempatan kedua, agar Mbah Yuli, jangan mencarinya, jangan mengejarnya, dan menjauh dari keluarganya. Think it over. I'll be nearby. Ternyata, Julian memilih jalan yang sangat merusak jantung. Kemudian, Hutch dengan secepat mungkin menggiring seluruh pasukan Mbah Yuli ke markas, yang telah dipersiapkannya. Sesampainya di markas, Hutch sedikit agak kesulitan. Ketika pasukan Mbah Yuli yang datang terlalu banyak. Tiba-tiba, saudara dan ayahnya pun datang. Hey, Haji! Remember what I said, Dad? Yang kemudian, membuat mereka menjadi Avengers. Setelah mereka menghabisi seluruh pasukan, tersisalah Mbah Yuli seorang. Ketika peluru mereka habis, Mbah Yuli berkata, namun bukan Hutch namanya jika kalah begitu saja. Thank you. If you give me another chance. Who the fuck are you? Nobody. Setelah itu, film pun tamat. Suara ayam, kuku, ruyuk. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebagai berikut. 1. Jangan pernah sesekali menghina orang. Mungkin dari sisi lain orang tersebut bisa menjadi lebih kuat darimu. Kedua, jagalah emosi di dalam tekanan yang stabil. Ketiga, jagalah keluargamu sebaik mungkin. Keempat, jangan pernah membunuh orang tanpa rasa kasih sayang. Suara kicauan burung, guk-guk. Mungkin sampai sini sajalah pidato singkat saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.